hari ini, Miss harap anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat. Anak-anak, kita akan memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Anak-anak, kita akan berdoa. Mari anak-anak sekalian ambil sikap untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat napas kehidupan yang masih boleh kami rasakan hingga sampai pada saat ini. Terima kasih juga Tuhan, Engkau menyertai kami sepanjang malam hingga kami boleh melakukan aktivitas kami pada saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengikuti devotion. Mari Tuhan, berkati setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dengan serius dan sungguh-sungguh untuk mengikuti devotion pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakan keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. In English, Ephesians 4 verse 2, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih anugerah Tuhan sepanjang hari yang kami lalui di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami memiliki hati lebih sungguh-sungguh, sehingga melalui firman Tuhan kami boleh menerima kebenaran-Mu. Kami boleh bertumbuh dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Anak-anak, firman Tuhan buat kita pagi hari ini dari Daniel 5. Miss akan bacakan Daniel 5 ayat 17 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Kemudian Daniel menjawab raja, "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah Tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya." Anak-anak, tema kita pagi hari ini Daniel dan perjamuan terakhir. Hari itu Raja Belshazzar, cucu dari Nebukadnezar, mengadakan pesta yang besar. Belshazzar adalah seorang raja yang jahat dan tak punya rasa hormat. Ia tidak menghormati Allah, sekalipun keluarganya telah mengalami banyak pernyataan-pernyataan kuasa Allah. Pesta besar yang diadakan Belshazzar untuk merendahkan Tuhan dan memuliakan iblis-iblis berhala itu. Ia memakai segala perkakas suci dari bait Allah di Yerusalem untuk minum minuman keras. Anak-anak, sesungguhnya Belshazzar tidak mempunyai alasan untuk menjadi orang yang tak bertuhan. Pastilah ia telah sering mendengar tentang bagaimana Tuhan telah menyelamatkan Daniel, teman-temannya, bahkan kakeknya, yaitu Nebukadnezar. Namun begitu, ia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat pada Tuhan. Ia sungguh menutup pintu untuk mengenal Allah. Sekarang ia juga tidak menaati Allah. Bahkan sekalipun ia tahu apa yang terjadi, tatkala Nebukadnezar, kakeknya, melupakan Allah. Ia tidak mau memuji Allah. Pesta besar yang diadakan semata-mata bagi dirinya sendiri dan bagi kawan-kawannya, bukan untuk memuji Allah. Tidak pula ia mau bersyukur kepada Allah atau menyembah Dia. Belshazzar tidak menghargai Allah. Ini terbukti ia memakai perkakas bait suci dalam pestanya. Anak-anak, pada waktu pesta sedang berlangsung, Allah menulis suatu pesan bagi Belshazzar di tembok. Raja melihat tangan Allah menulis di tembok istana itu. Belshazzar menjadi begitu takut sehingga lututnya beradu dan semua yang hadir pada saat itu ketakutan. Kata-kata di dinding itu berbunyi, "Mene mene tekel ufarsin." Dan anak-anak, para ahli-ahli nujum dan peramal-peramal tak dapat mengartikan kata-kata itu, sebab mereka tidak seirama dengan penulisnya. Akhirnya, Ibu Suri memberi nasihat pada Belshazzar agar memanggil Daniel. Anak-anak, Daniel mengartikan tulisan itu bagi raja. Daniel datang ke pesta itu dan menolak menerima hadiah-hadiah itu. Tetapi ia menerjemahkan kata-kata itu.
Daniel membacakan kata-katanya yang pertama, mene mene, dan memberitahu artinya, yaitu bahwa Tuhan telah menimbang kerajaan Belsajar. Kemudian Daniel membacakan kata-kata berikutnya, tekel, yang artinya raja dan kerajaannya didapati kurang. Yang pertama, tidak ada cukup kebaikan untuk menyelamatkannya. Yang kedua, Daniel menegur raja karena ia sombong dan tidak merendahkan dirinya di hadapan Allah. Daniel membacakan kata yang terakhir, ufarsin. Yang pertama, kata ini berarti perpecahan. Yang kedua, Daniel menerangkan bahwa kerajaan Belsajar akan dibagi antara orang Media dan Persia. Anak-anak, sekalipun sudah diperingati oleh Daniel, Belsajar tidak bertobat dan pada malam harinya ia terbunuh. Ia tidak menghargai Allah, tidak menghormati Allah. Jelasnya ia telah menghina Allah. Kerajaannya dipecah antara orang-orang Media dan Persia. Ia binasa sebab ia beribadah pada iblis. Dan iblis adalah seorang pengkhianat yang terkenal busuknya. Kalau seorang berpaling dari Tuhan, ia menyerahkan jiwanya sendiri ke dalam tangan iblis. Allah sudah berupaya membawa Belsajar pada pertobatannya, tapi ia tidak memakai kesempatan ini. Anak-anak, menghormati berarti kita menaati, menghargai, dan berterima kasih kepada mereka. Terlebih lagi, Tuhan Allahmu, muliakan Dia. Besar dan perkasa Allah, tak ada yang menyamai Dia di atas seluruh muka bumi. Mari anak-anak, muliakan Tuhan Allah yang maha besar. Anak-anak, demikianlah firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah disampaikan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami untuk taat, menghormati, dan menghargai Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang perkasa. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berkati pembelajaran kami hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin.